Pernah gak sih kepikiran, kenapa sesuatu yang namanya hukum, yang katanya dibuat untuk semua orang, tiba-tiba bisa berubah dan jadi perdebatan besar? Secara teori, hukum itu harusnya netral, adil, dan berdiri di atas kepentingan siapapun. Tapi, apa jadinya kalau hukum justru dipertanyakan karena siapa yang diuntungkan? Polemik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait batas usia capres dan cawapres terus namun usia itu tidak berlaku. Pada tahun 2023, Indonesia diguncang oleh satu putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan karena isinya yang rumit, tetapi karena dampaknya terasa sangat dekat dengan kekuasaan. Putusan ini memicu satu pertanyaan besar. Apakah hukum masih berdiri sebagai penjaga keadilan? Atau justru mulai mengikuti arah kekuasaan? Menariknya lagi, pertanyaan seperti ini sebenarnya bukanlah hal baru. Ribuan tahun yang lalu, seorang filsuf bernama Aristoteles sudah memperingatkan bahwa negara bisa mengalami krisis bukan karena serangan dari luar, tapi karena hukum yang kehilangan arah moralnya. Di video ini, saya akan mengajak kalian melihat bagaimana pemikiran politik Aristoteles masih sangat relevan untuk membaca polemik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Dan kenapa perdebatan ini bukan sekedar soal calon usia pemimpin, tapi juga soal keadilan, etika politik, dan masa depan konstitusi. Kenapa Aristoteles? Padahal beliau hidup ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum ada negara modern, pemilu, bahkan konstitusi seperti yang kita kenal sekarang. Tapi justru disitulah letak menariknya. Banyak persoalan politik hari ini tentang kekuasaan, hukum, dan keadilan ternyata sudah dibahas oleh Aristoteles sejak lama. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan bahwa politik bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang berkuasa, tapi juga soal bagaimana kekuasaan dijalankan, untuk siapa hukum dibuat, dan seberapa besar peran warga negara dalam menjaga keadilan. Dalam pemikiran Aristoteles, politik tidak muncul secara tiba-tiba. Politik berkembang secara alamiah, dimulai dari unit paling kecil, yaitu household, atau yang kita kenal dengan rumah tangga. Dari hubungan sederhana antara suami dan istri, orang tua dan anak, hingga relasi kerja, manusia mulai belajar tentang kerjasama, kepemimpinan, dan otoritas. Dari household, manusia membentuk desa dan hingga akhirnya berkembang menjadi polis, yaitu negara atau kota. Menurut Aristoteles sendiri, polis merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan politik, karena di sanalah manusia tidak hanya hidup untuk bertahan, tapi juga untuk mencapai kehidupan yang baik dan bermakna. Aristoteles menegaskan bahwa negara bukan sekedar alat kekuasaan, melainkan komunitas etis. Artinya, negara seharusnya membentuk warga negara yang bermoral dan adil. Oleh karena itu, hukum dan konstitusi memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan politik. Ia juga membagi bentuk pemerintahan menjadi yang baik dan menyimpang. Pemerintahan yang baik adalah yang berorientasi pada kepentingan bersama, sementara pemerintahan yang menyimpang adalah yang hanya melayani kepentingan penguasa atau kelompok tertentu. Salah satu konsep dari Aristoteles adalah polity atau politei, yaitu bentuk pemerintahan campuran. Konsep ini mirip dengan demokrasi konstitusional modern, di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum, ada partisipasi warga negara, dan terdapat keseimbangan antara berbagai kepentingan. Namun, Aristoteles juga mengingatkan bahwa konstitusi bisa berubah. Perubahan ini biasanya terjadi ketika hukum tidak lagi adil, ketimpangan sosial semakin besar, atau kekuasaan disalahgunakan. Dari sinilah muncul gagasan tentang cause of revolution and constitutional change. Nah, sekarang kita masuk ke konteks yang kekinian. Pada tahun 2023 silam, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 PUU tahun 2023 yang mengubah tafsir batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini langsung memicu perdebatan luas di ruang publik, mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat sipil.
Yang dipersoalkan bukan hanya soal usia, tetapi juga menyangkut etika politik, independensi peradilan, dan supremasi hukum. Banyak pakar hukum tata negara, termasuk dari Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa putusan ini bermasalah secara etis dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif Aristoteles, kondisi ini sangatlah relevan. Aristoteles menekankan bahwa hukum harus berdiri di atas kepentingan bersama. Ketika hukum dipersepsikan dapat diubah atau ditafsirkan demi kepentingan tertentu, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai penjaga keadilan. Situasi ini menunjukkan apa yang disebut Aristoteles sebagai penyimpangan konstitusi, yaitu ketika sistem politik masih tampak sah secara prosedural, tetapi secara moral mulai kehilangan legitimasi. Inilah yang berpotensi memicu ketidakpuasan publik dan ketegangan politik. Menariknya lagi, reaksi masyarakat terhadap putusan MK ini justru menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan masih hidup. Kritik, diskusi, dan perdebatan publik mencerminkan bahwa warga negara tidaklah pasif. Dalam pandangan Aristoteles, warga negara yang baik adalah mereka yang peduli pada kehidupan politik dan berani terlibat demi kepentingan bersama. Dengan kata lain, polemik putusan MK 2023 ini bukan sekadar konflik hukum, tetapi juga cerminan perjuangan menjaga nilai-nilai konstitusional di tengah dinamika politik modern. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Aristoteles masih sangat relevan untuk membaca politik saat ini. Ia mengajarkan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal etika, keadilan, dan tujuan bersama. Kasus putusan MK 2023 ini menunjukkan bahwa ketika hukum dan kekuasaan tidak berjalan selaras dengan nilai moral, stabilitas politik dapat terganggu. Namun, partisipasi aktif masyarakat justru menjadi harapan agar politik tetap berada di jalur yang benar. Melalui Aristoteles, kita diingatkan bahwa negara yang baik bukan hanya yang kuat secara institusi, tetapi juga adil secara moral dan bertanggung jawab untuk menjaga hal tersebut tidak hanya berada di tangan kekuasaan, tetapi juga di tangan warga negaranya.